Duri menikam hati, niat serupa, hakikatnya berbeza. Hilang kejujuran, sering kau ucapkan sewaktu dulu. Pada tanggal 27 Desember tahun 1975, di Bandung, Jawa Barat, lahirlah seorang anak bernama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, atau yang dikenal sebagai Nike Ardila. Lahir dari keluarga sederhana, dengan ibu bernama Nining Ningsihrat, ayah bernama Edi Kusnadi, dan dia mempunyai saudara bernama Raden Deden Soni dan Raden Alan Yudi. Nike kecil dikenal sebagai sosok anak yang ceria, berbakat, dan penuh semangat. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada musik. Ibunya, Nining Ningsihrat, sering bercerita bahwa Nike sangat suka menyanyi dan menari sejak kecil. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia mengikuti berbagai festival musik anak-anak di Bandung. Bakatnya yang luar biasa membuatnya diperhatikan oleh para musisi lokal, hingga akhirnya mendapat kesempatan untuk rekaman di usia 11 tahun. Pada usia 11 tahun, Nike sudah masuk dapur rekaman. Album pertamanya memang belum sukses, tetapi itu tak membuatnya menyerah. Justru, itu menjadi awal dari sebuah legenda. Nike Ardila, seorang pendatang baru dengan nama yang manis, semanis orangnya. Tahun 1989 menjadi titik awal kejayaan Nike Ardila di dunia musik Indonesia. Saat itu, ia baru 14 tahun, tetapi sudah merilis album Seberkas Sinar yang langsung meledak di pasaran. Album Seberkas Sinar terjual lebih dari 500.000 kopi dalam waktu singkat, menjadikannya album terlaris tahun 1989. Nike Ardila menjadi penyanyi remaja paling bersinar di masanya. Lagu-lagu dari album ini sering diputar di radio dan acara musik TV. Album ini berisi 10 lagu, dan ada juga yang beredar di pasaran yaitu 9 lagu. Berikut adalah daftar lagunya. 1. Seberkas Sinar. Kedua, Tembang Asmara. Ketiga, Biar Semua Hilang. Keempat, Biarkan Cintamu Berlalu. Kelima, Cinta Pertama. Keenam, Cukup Sampai di Sini. Ketujuh, Duka Pasti Berlalu. Kedelapan, Penasaran. Kesembilan, Sanggupkah Aku. Kesepuluh, Di Mana Cintamu. Yang paling hits adalah album Seberkas Sinar yang berisi 12 lagu. Namun itu album tahun 1995 yang direvisi setelah dia wafat. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1989, dia merilis album Bintang Kehidupan oleh Musica Studios. Album ini merupakan album kedua dari Nike Ardila dan menjadi salah satu album paling sukses dalam sejarah musik Indonesia. Lagu Bintang Kehidupan dan Seberkas Sinar dari album ini menjadi hits besar, membuat Nike Ardila semakin dikenal sebagai ikon musik rock Indonesia. Album ini mengangkat nama Nike Ardila sebagai Lady Rocker papan atas Indonesia. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Kesuksesannya tidak lepas dari peran Dedi Dores, sang musisi dan pencipta lagu yang kemudian menjadi mentor sekaligus produsernya. Tahun 1988, Nike Ardila bertemu dengan Dedi Dores, seorang musisi dan pencipta lagu yang saat itu sedang mencari penyanyi muda berbakat. Dedi melihat potensi besar dalam diri Nike dan memutuskan untuk membimbingnya. Album Seberkas Sinar 1989 meledak di bawah arahan Dedi Dores.
Kesuksesan ini membuat Nika Ardila menjadi ikon musik rock remaja dan semakin dikenal luas. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. 16 tahun berasal dari Bandung, Ya, Jakarta. Tapi kan ternyata di sini orang-orangnya ramah. Ya, kami pun masyarakat Malaysia, mudah-mudahan saya bisa diterima di sini. Selain sukses di dunia tarik suara, Nika Ardila juga sukses di dunia peran. Film yang dia bintangi selalu sukses merebut hati penonton. Tapi kita nggak ingin ngerepotin kamu. Sudah keterima kok. Film pertama berjudul Kasmaran tahun 1987. Dia berperan sebagai Putih dari Sutra yang diperankan oleh Dwi Yan. Dan ibunya bernama Ayu yang diperankan Ida Yasa. Cerita film ini berfokus pada konflik rumah tangga antara pasangan suami istri yang diperankan oleh Dwi Yan dan Ida Yasa dengan berbagai intrik dan misteri yang menyertainya. Tunggu. Apa ya? Oh, lampu mesti dimatiin dulu nih. Tolong matiin lampunya ya. Mati. Film kedua berjudul Gadis Foto Model yang dirilis pada tahun 1989. Nika Ardila berperan sebagai Ningsih yang juga dikenal dengan nama Nancy. Film ini mengisahkan tentang persaingan dan intrik di dunia modeling. Tokoh utama, Susi, diperankan oleh Kat Irna, merasa terancam dengan kehadiran Lia, diperankan oleh Anneke Putri yang dianggap bisa menenggelamkan popularitasnya. Dora tadi bilang akan datang bersama Tony. Tadi ada telepon untuk kita semua. Selain berakting, Nika Ardila juga turut mengisi soundtrack untuk film ini dengan lagu berjudul Dia Idolaku yang semakin menegaskan bakatnya di bidang musik dan akting. Selain Kasmaran dan Gadis Foto Model, inilah dia list film yang pernah dibintanginya. Almarhumah Nika Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tanggal 19 Maret tahun 1995, Nika Ardila mengalami kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya di usia 19 tahun. Kejadian tragis ini terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung, sekitar jam 5:30. Mobil Honda Civic yang dikendarainya menabrak beton. Kecelakaan ini menyebabkan luka parah di kepala, dan Nika meninggal di tempat. Rekannya, Atun, selamat. Hasil visum menunjukkan tidak ada alkohol dalam tubuh Nika saat kejadian. Faktor kelelahan diduga menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Atun adalah satu-satunya saksi yang selamat dalam kejadian tersebut. Dia duduk di kursi penumpang saat mobil kehilangan kendali dan menabrak pagar beton. Sebelum kejadian, dia bertemu dengan teman-temannya di tempat hiburan malam di kota Bandung, lalu pulang duluan bersama sang asisten. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, penggemar, dan industri hiburan Indonesia. Jenazah Nika Ardila dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Cidudu, yang terletak di Kampung Lebak Lipung, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Makamnya berada di samping makam sang ayah, Raden Edi Kusnadi. Prosesi pemakamannya dihadiri oleh ribuan pelayat, banyak penggemarnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir. Suasana pemakaman sangat haru dan penuh sesak oleh orang-orang yang berduka atas kepergiannya. Bahkan, beberapa penggemar sampai pingsan karena histeris dan kesedihan yang mendalam. Museum Nika Ardila didirikan pada tahun 1996 oleh keluarga dan penggemar Nika untuk mengenang penyanyi legendaris Indonesia tersebut. Museum ini terletak di Kompleks Arya Graha, Jalan Arya Utama nomor 5, Bandung, Jawa Barat.
Di setiap tahun, makam Nike Ardila selalu ramai dikunjungi para penziarah, para penggemar yang tergabung dalam komunitas NAFC atau Nike Ardila Fans Club selalu mengadakan acara Haul Nike Ardila. Haul Nike Ardila adalah acara tahunan untuk mengenang penyanyi legendaris ini yang meninggal pada 19 Maret tahun 1995. Biasanya diadakan setiap Maret di makamnya di Ciamis. Acara ini melibatkan ziarah, doa bersama, dan pertunjukan musik. Fans setia selalu berpartisipasi dalam haul ini setiap tahunnya.